Bab 11 pelanggan yang kembali. Meskipun joran tersebut sangat ringan, namun transmisi dayanya sangat kuat. Kekuatan ikan di bawah air dapat disalurkan melalui tali pancing ke telapak tangan dengan presisi, memberikan rasa kendali total yang fantastis. Hanya dengan satu putaran sederhana memainkan ikan, tangkapan pertama hari itu berhasil diangkat ke permukaan. Seekor ikan mas cerucian besar dengan berat sekitar 4 TL. Ini adalah pertama kalinya Yu Feng menggunakan peralatan yang tepat dan teknik memancing Taiwan untuk menangkap ikan, dan dia langsung jatuh cinta dengan perasaan yang luar biasa ini. Dia melepaskan kail ikan itu, menaruhnya di pelindung ikan, dan segera memasang umpan cacing tanah lainnya dan melempar umpan kedua. Setelah menangkap seekor ikan, Yu Feng menyadari bahwa ia sebenarnya telah salah menilai waktu gigitannya. Jeda yang kuat itu bukan disebabkan oleh ikan kecil yang mengganggu pelampung, melainkan kesalahan penilaian yang disebabkan oleh kinerja pelampung yang unggul. Satu-satunya hal yang tidak dapat ia pahami adalah bahwa pelampung yang ia gunakan sekarang tampaknya terlalu membesar-besarkan aksi menggigit. Dengan pelampung biasa, jeda setengah mata sudah cukup bagus. Setelah menangkap ikan pertama, tangan dan kaki Yu Feng menjadi lebih cepat. Begitu umpannya berada di dalam air dan mencapai dasar, ia memainkannya dengan lembut. Jika tidak ada aksi, ia akan mengangkat tongkat pancing dan mengulangi lemparan, selalu memastikan kedua umpan memiliki jangkauan dan pergerakan tertentu di dekat tempat umpan. Jika dia menggunakan tongkat fiberglassnya yang tua, kikuk, dan berat, mencapai frekuensi pengecoran seperti itu akan menjadi angan-angan belaka. Tetapi sekarang, dengan King Hong di tangannya, yang dibutuhkannya hanyalah lemparan dan ayunan lembut, dan aksinya pun tuntas tanpa membuat lengannya tegang sedikit pun. Di bawah lemparan frekuensi tinggi yang tiada henti untuk memikat ikan, tak lama kemudian Yu Feng melihat gigitan kedua. Pelampung itu menukik perlahan, diikuti oleh gerakan menukik tajam, aksi menggigit dua mata yang sangat jelas. Kali ini Yu Feng tidak melewatkan kesempatannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia mengangkat tongkat itu dan berhasil memasang kailnya. Berbekal pengalaman menangkap ikan pertama, Yu Feng kali ini jauh lebih tenang. Ia mengerahkan tenaga ke atas dengan lengannya, mengandalkan kekuatan tulang belakang tongkat pancing untuk mengangkat ikan ke permukaan, dan segera menariknya mendekat. Setelah menangkap dua ikan berturut-turut, Yu Feng dengan cepat menarik perhatian para nelayan di pantai. Semua orang berjuang untuk mendapatkan makanan di tengah hari, tetapi disinilah dia, menangkap ikan satu demi satu, membuatnya mustahil untuk tetap bersikap rendah hati. Pada awalnya, orang-orang tidak mengenal Yu Feng, tetapi setelah ia menangkap ikan mas cerucian yang ketiga, beberapa orang mulai berjalan ke arahnya dengan gelisah. Bukankah Anda pemilik toko peralatan memancing yang juga ada di sini kemarin? Kamu Yu Feng, kan? Saya Wang Dong, kita bertemu kemarin. Salah satu pemancing, yang tampak agak akrab bagi Yu Feng, mengenalinya. Yu Feng mendongak dan tersenyum ramah. Halo, itu aku. Wang Dong memperhatikan perlengkapan Yu Feng dengan saksama dan berkata, semua perlengkapan baru, ya? Kamu mengganti senapan dengan meriam, ya? Haha, aku tidak punya perlengkapan untuk digunakan, jadi aku beli saja secara acak. Bagaimana hasil tangkapanmu hari ini? Tanya Yu Feng. Jangan mulai bicara soal tangkapan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ikan-ikan tidak menggigit dengan baik di sepanjang pantai sepanjang pagi, baru saja menangkap beberapa lebih awal sekitar pukul 6. Umpan apa yang kamu gunakan? Anda menangkap ikan tak lama setelah tiba. Yu Feng menunjuk ke arah ulat kain berkualitas tinggi yang diletakkan di kotak umpan, baru saja mencampur umpan komersial, datang untuk menguji hasilnya. Di mana teman-temanmu? Mereka pergi ke toko pagi ini untuk membeli bait wine rich. Mengapa saya belum melihat mereka? Jangan bicara padaku tentang hewan-hewan itu. Mereka mendengar bahwa aliran hulu Danau Qinglong subur. Jadi setelah memancing sebentar di pagi hari dan gigitan ikan berhenti, mereka pun berangkat. Saya sudah memelihara tempat umpan ini selama beberapa hari dan tidak tahan untuk pindah. Bagus sekali, maukah kamu membantuku? Luangkan waktu sejenak untuk mencoba umpan adonan yang baru dicampur. Yu Feng dengan cepat membuka kotak umpannya, mengeluarkan segumpal umpan adonan seukuran kepalan tangan, dan menyerahkannya kepada Wang Dong. Terima kasih banyak. Wang Dong menerima umpan dari Yu Feng. Wang Dong mengatur suasana, dan beberapa pria lain di dekatnya juga mulai mendekati Yu Feng. Dia tidak mengusir siapapun. Dalam waktu singkat, ia telah memberikan lebih dari separuh umpan komersial yang baru disiapkan. Resep umpan yang disediakan sistem benar-benar bekerja dengan baik dalam praktiknya, bahkan tanpa menggunakan umpan anggur beras Yu Feng. Beberapa pemancing yang mendapat umpan mulai menangkap ikan satu demi satu. Namun, seperti dikatakan Wang Dong,
Situasi ikan di tepi barat Wangjiazhuang tidak terlalu bagus hari ini. Selain gigitan lambat sesekali di tempat Yu Feng, sebagian besar pemancing menangkap ikan dengan kecepatan sangat lambat, terkadang bertahan 10 atau 20 menit tanpa satu gigitan pun. Satu-satunya penghiburan adalah meskipun gigitan ikannya lambat hari ini, ukuran setiap ikan cukup besar. Gigitan bening pada pelampung bulu merak dipadukan dengan sensasi pamungkas dari joran pancing King Hong membuat Yu Feng lupa waktu saat ia berjongkok di atas kotak pancingnya sepanjang sore. Pembagian paket uji coba memang punya efek promosi tertentu. Tidak peduli apakah aktivitas ikan secara keseluruhan baik atau buruk, setelah beralih ke umpan yang disediakan Yu Feng, para pemancing setidaknya berhasil menangkap ikan. Ada pemancing yang skeptis dan berpikir itu hanya masalah keberuntungan dan dengan keras kepala beralih kembali ke umpan mereka sendiri, hanya untuk berakhir tanpa satu gigitan pun. Cukup banyak pemancing yang mencoba paket sampel tersebut kembali menanyakan informasi kontak Yu Feng, dan pada malam harinya, Yu Feng telah mendapatkan lebih dari 10 teman pemancing baru yang tertarik dengan produknya. Promosi tersebut juga membuat tokonya memperoleh tambahan 700 poin. Saat matahari terbenam, Yu Feng meletakkan pancingnya dan berdiri untuk meregangkan badan, menyadari bahwa hari sudah mulai sore dan saatnya untuk kembali. Setelah mengemasi perlengkapannya dan mengambil fish guard-nya, ia mengira dengan kecepatan gigitan yang lambat, hasil tangkapannya akan sedikit, tetapi fish guard ternyata diisi dengan ikan yang tidak lebih sedikit dari hari sebelumnya. Kelangkaan gigitan memang nyata, tetapi ukuran ikannya besar, dan karena Yu Feng tidak memelihara ikan kecil, ini menghemat tenaga untuk melepaskannya. Tidak buruk, ya? Anda tidak tampak terburu-buru, tetapi Anda tetap menangkap banyak ikan di sore hari. Ikan-ikan ini pasti beratnya lebih dari 20 pon setidaknya, kan? Wang Dong bertanya dengan iri setelah beberapa kali melirik. Yu Feng mengangguk, tentang itu. Ikan-ikannya memang lebih besar hari ini. Bro, kamu mau balik ke toko atau? Wang Dong terganggu oleh dering telepon yang tiba-tiba dari sakunya. Dia buru-buru memberi isyarat meminta maaf dan menerima telepon itu. Halo, Pak Tua Liu, apakah kalian sudah kembali? Dongzi, percayalah, kau benar-benar ketinggalan hari ini. Li Tua dan saya mendapat hasil tangkapan yang sangat besar, masing-masing setidaknya 40 atau 50 pon. Apakah kamu sudah di rumah? Kalau tidak, mampirlah ke kota dan ambilkan 10 bungkus beras anggur umpan lagi dari Yu Feng untukku. Anggur beras ini ajaib. Kami datang terlambat dan duduk di tempat yang tidak diinginkan siapapun, tetapi begitu kami mendapat umpan tempat itu, aksinya berlangsung tanpa henti dalam waktu kurang dari setengah jam. Puluhan orang menyaksikan tontonan kami, sungguh mengasyikkan. Suara Liu Fengnian datang dari telepon, mengungkapkan bahwa para pemancing ini sebenarnya adalah teman baik di balik layar. Hentikan omong kosong itu. Kalian bersenang-senang, tapi saya juga bukan angkatan udara. Yu Feng ada di sebelah saya, dan hari ini kami punya resep umpan baru di toko yang sangat berhasil di Wangjiazhuang. Kamu tidak menyebutkannya, tapi aku menggunakan paket percobaan dari Yu Feng hari ini. Bawakan aku 5 bungkus umpan produk itu lagi. Li Tua dan aku sudah membicarakannya, dan kami berencana untuk kembali ke tempat memancing hari ini besok pagi-pagi sekali untuk memancing seharian. Takut kalau kami pergi terlalu malam, kami akan ketinggalan Yu Feng. Sudah siap? Wang Dong mengangguk dan menutup telepon. Liu Tua dan yang lainnya bersenang-senang memancing di Teluk Bulan. Mereka memintaku membawakan mereka anggur beras. Aku juga berencana untuk membelinya untuk diriku sendiri, kata Wang Dong singkat pada Yu Feng. Itu hebat. Aku akan tinggal di toko. Yu Feng mengangguk. Setelah mengemasi perlengkapan memancingnya, Yu Feng memimpin jalan dengan sepeda motornya, diikuti Wang Dong dengan SUV-nya, langsung menuju toko perlengkapan memancing milik Yu Feng. Bab 12 Tugas Mengikat Kail. Kembali di toko, Wang Dong beralih ke mode pembelian massal, mengambil 15 bungkus anggur beras seharga 300 yuan, 10 bungkus umpan buatan untuk ikan mas cerucian seharga 250 yuan, ditambah beberapa set tali dan kail, menghabiskan total 587 yuan. Merasa senang, Yu Feng menambahkan sebungkus anggur beras lagi, membulatkan harganya menjadi 600 yuan dan mengabaikan kembalian. Pesanan besar di malam hari membuat Yu Feng dalam suasana hati yang sangat baik, tetapi dia tidak punya banyak waktu terbuang karena ikan yang dibawanya kembali masih ada di dalam ember. Jika mereka duduk terlalu lama, mereka akan mudah mati dan kehilangan nilainya. Sambil bersenandung, Yu Feng mengunci toko dan langsung menuju ke pasar malam kecil yang hanya berjarak 1 jalan. Setelah 2 hari berturut-turut berjualan ikan di pasar malam, Yu Feng sudah mendapatkan beberapa pelanggan tetap. Tak lama setelah duduk di bangku kecil, seorang bibi yang berpakaian rapi datang dan mulai mengambil ikan dari ember. Anak muda,
Apakah kamu menyediakan ikan setiap hari? Harganya wajar, dan kualitasnya jauh lebih baik daripada yang tersedia di pasaran. Kalau Anda bisa menjamin pasokan ikan berkualitas yang stabil, saya akan bicara dengan suami saya dan kita akan membeli semua ikan mas cerucian yang kita butuhkan untuk restoran kita dari Anda, untuk jangka panjang. Minat Yu Feng terusik saat mendengar ini, itu adalah kesempatan yang bagus. Meskipun penjualan di pasar malam tidak sepi, namun tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang dihemat karena memiliki pelanggan tetap. Bibi, berapa banyak ikan mas cerucian yang kamu butuhkan setiap hari? Saya menjalankan toko perlengkapan memancing, dan selama cuaca bagus di musim semi, saya biasanya pergi memancing. Sehari, saya butuh setidaknya 10 hingga 20 jin. Ikan sungai segar tidak memiliki rasa yang berlumpur, dan akhir-akhir ini umpan balik dari pelanggan di restoran ini sungguh baik. Kami hampir tidak mampu memenuhi permintaan. Bagaimana kalau begini? Berikan aku informasi kontakmu, dan aku akan meneleponmu saat aku punya ikan. Jika Anda membutuhkannya, saya akan mengantarkannya. Soal harga, kita pertahankan saja harga sekarang, dan saya jamin kualitasnya akan tetap tinggi. Itu akan sempurna, anak muda. Ini nomor teleponku, 137. Bibi Zhao mengumpulkan lebih dari 20 jin ikan, menghasilkan 215 yuan lagi untuk Yu Feng, mengamankan saluran penjualan untuk ikan mas cerucian tangkapan liarnya. Setelah memuaskan rasa laparnya dengan semangkuk mie suwir di jalan, Yu Feng dengan santai kembali ke toko. Sepanjang hari itu, Yu Feng telah memperoleh penghasilan yang lumayan, 725 yuan dari penjualan saat jam sibuk di toko pada pagi hari, 660 yuan dari pembelian Wangdong, ditambah 215 yuan dari penjualan ikan, dikurangi 35 yuan untuk biaya makannya. Sehingga jumlah bersihnya adalah 1.565 yuan untuk hari itu. Pada tingkat ini, tidak akan memakan waktu 20 hari bagi Yu Feng untuk mengumpulkan 10.000 yuan yang dibutuhkan untuk sewa dan menyelesaikan tugas percobaan. Sebelum pukul 8 malam, Yu Feng sudah menutup pintu tokonya lebih awal. Promosi toko hari ini telah menghasilkan 700 poin, ditambah 660 dari kemarin, memberinya kesempatan lain untuk mendapatkan hadiah. Yu Feng tidak sabar untuk melihat apa yang akan dia gambar hari ini. Sambil berpikir, undian berhadiah, dalam benaknya, roda besar yang familiar itu muncul sekali lagi dalam pikirannya. Ding! Selamat, Anda telah memperoleh kartu virtual yang berfungsi, kartu orang baik. Kartu orang baik, gunakan pada target yang ditentukan untuk mendapatkan dukungan mereka. Kartu ini adalah barang sekali pakai dan akan hilang setelah digunakan. Melihat kartu ini, Yu Feng langsung menjadi bingung. Apa-apaan? Sistem mengeluarkan kartu orang baik? Hidup sudah cukup sulit, terima kasih. Tetapi setelah memeriksa atribut kartu orang baik, Yu Feng merasa bahwa jika digunakan dengan bijak, kartu itu mungkin menghasilkan efek yang mengejutkan. Lagi pula, masyarakat sekarang sepenuhnya bergantung pada hubungan pribadi. Akan tetapi, kartu itu belum dapat digunakan saat ini, ia harus menunggu kesempatan yang tepat. Setelah pengundian dan memperbarui akunnya, Yu Feng memeriksa waktu dan melihat baru pukul 8.30 malam. Pada jam ini, masih terlalu pagi untuk tidur dan agak terlambat untuk keluar. Yu Feng bingung harus berbuat apa selanjutnya. Pandangannya menyapu ke seluruh meja kasir, dan tiba-tiba ia melihat kail pancing bermerek tergantung di dinding. Hasil tangkapan pada sore hari lumayan, tetapi Yu Feng punya beberapa keluhan tentang harga murah tali pancing jadi dari toko itu. Mereka dipasarkan sebagai ukuran 0,6, tetapi ketebalannya hampir sama dengan tali pancing ukuran 0,8. Selain itu, kekuatan tarik tali pancingnya tidak memadai. Seringkali, garis-garis itu tiba-tiba putus tak lama setelah diubah. Dia telah kehilangan 4 atau 5 ikan sore itu karena kailnya patah. Mengapa tidak belajar mengikat kail dengan tangan? Yu Feng telah menemukan arah baru untuk usahanya. Berangkat dari pemikiran itu, Yu Feng mencari di internet menggunakan ponselnya, dan segera menemukan video tutorial cara mengikat kail pancing dengan tangan. Dia dengan santai mengambil gulungan tali pancing nilon biasa dan mulai belajar dari video tutorial. Mengikat kail tampak sederhana, tetapi melakukannya dengan tangan adalah cerita yang berbeda. Tali nilon dan kail pancing di ujung jarinya seakan punya pikiran sendiri, dan semua usaha awal Yu Feng berakhir dengan kegagalan karena berbagai alasan. Namun Yu Feng adalah tipe orang yang ulet. Begitu dia menaruh pikirannya pada sesuatu, dia harus mewujudkannya sampai tuntas. Setelah berkali-kali mencoba dan lebih dari 10 kali gagal, akhirnya dia berhasil sekali. Ding! Selamat, Anda telah mempelajari sendiri metode pengikatan kait tali dalam tingkat pemula. Ding!
Hadiah, 500 poin sistem. Metode pengikatan kail dengan tali dalam tingkat pemula. Metode paling dasar untuk mengikat kail dengan tali dalam. Meskipun banyak ketidaksempurnaannya, tali pancing yang dihasilkan hampir tidak dapat digunakan, dengan tingkat produk bagus sebesar 60% dan kehilangan kinerja sebesar 20%. Ding! Selamat, Anda telah memicu tugas baru, latihan membuat sempurna. Latihan membuat sempurna. Untuk menjadi pemilik toko peralatan memancing yang berkualitas, bagaimana mungkin Anda tidak tahu cara mengikat kail dengan tangan? Harap produksi 200 set tali pancing tangan biasa atau kualitas lebih baik dalam waktu sesingkat mungkin. Apakah Anda akan menerima tugas tersebut? Menyadari bahwa belajar mengikat kail telah mengaktifkan tugas tipe pemicu, Yu Feng tidak ragu untuk menerimanya. Setelah 2 hari ini, Yu Feng mulai menerima keberadaan sistem, terutama tugas-tugas berbasis pemicu, yang biasanya menghasilkan keuntungan besar. Lebih jauh lagi, Yu Feng telah menyimpulkan sebuah pola. Semakin tinggi penyelesaian tugas dengan persyaratan tertentu, semakin besar pula hadiahnya. Meski hanya untuk poin, Yu Feng cukup puas, karena peluang untuk undian seperti itu hanya tersedia melalui sistem. Menerima. Ding. Anda telah menerima tugas, latihan membuat sempurna. Setelah menerima tugas, Yu Feng pertama-tama memeriksa bilah tugas dan melihat tidak ada hitungan mundur, yang berarti tidak ada batasan waktu untuk menyelesaikan tugas. Namun, deskripsi tersebut menyebutkan waktu tersingkat, jadi Yu Feng menyimpulkan ini adalah parameter yang akan memengaruhi tingkat penyelesaian tugas. Berdasarkan cara kerja sistem yang biasa, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, semakin besar kemungkinan sistem akan memberi imbalan. Dengan mengingat hal itu, apa yang ditunggunya? Yu Feng dengan efisien menemukan kail dengan ukuran 4 yang ia butuhkan dan mengambil kotak tali pancing berlapis ganda dari rak yang belum dibuka. Setelah menyiapkan segalanya, gunting, penggulung benang, jarum pengikat kail, Yu Feng mulai sibuk. Bab 13, Metode pengikatan kait garis dalam tingkat master. 2 metode umum digunakan dalam pengikatan kait garis dalam, yang satu adalah metode sambungan kepala kawat, dan yang lainnya adalah metode roda jari. Kedua metode tersebut pada dasarnya menghasilkan kualitas kail yang sama, tetapi teknik selama prosesnya sangat berbeda. Kait yang diikat dengan metode sambungan kepala kawat lebih seragam, dan membuang lebih sedikit material, tetapi kecepatannya agak lambat. Sebaliknya, kait yang dibuat dengan metode finger wailing diselesaikan jauh lebih cepat daripada kait yang dibuat dengan metode wire head connection. Biayanya adalah dibutuhkan ujung kawat yang lebih panjang agar lebih mudah ditangani, yang menyebabkan lebih banyak pemborosan material. Yu Feng mencoba kedua metode tadi, tetapi ia mendapati bahwa mengendalikan panjang kail dengan metode jari berayun itu sulit. Setelah mengikat beberapa set, kaitnya berubah panjang dan tampak tidak sedap dipandang. Sebagai seseorang dengan OCD dari Virgo, ia menganggap karya tersebut tidak dapat dijual, apalagi untuk penggunaan pribadi. Yu Feng melirik hasil karyanya dan sedikit mengernyit, lalu dengan cepat memotong garis-garis yang terikat dengan gunting dan beralih kembali ke metode sambungan kepala kawat. Setelah mengganti metode, meskipun kecepatan mengikat kail melambat, Yu Feng berhasil menghasilkan kail yang lumayan setelah terbiasa dengan metode tersebut. Ketika digantung di kotak kait dan ditarik sedikit, mereka pada dasarnya seragam tanpa perbedaan yang signifikan. Waktu terasa berlalu begitu cepat ketika dia benar-benar tenggelam dalam tugasnya. Ketika Yu Feng mendongak lagi, dia hampir selesai dengan kotak kail pertama. Waktunya pukul 11.10. Dengan meningkatnya kemahiran, tingkat kualitas kail yang dibuat Yu Feng pun semakin tinggi, dan kecepatannya pun meningkat. Pada saat ia menghabiskan kotak kail kedua, ia pada dasarnya dapat mencapai panjang yang seragam dan variansinya tidak memengaruhi penggunaan normal. Pada pukul 1.20, 200 pasang kait telah selesai diikat, dan Yu Feng berdiri dari meja kerja, sambil menggosok lehernya yang agak kaku. Akhirnya selesai mengikat. Dengan begitu banyaknya pengait lengan, saya mungkin tidak dapat menggunakan semuanya tahun ini meskipun saya menginginkannya, katanya. Melihat 2 lapisan yang terisi dengan kotak kail, Yu Feng merasakan kepuasan tersendiri dalam dirinya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas, latihan membuat sempurna, dengan evaluasi yang luar biasa. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hadiah keterampilan, Master Level Inner Line Hawk Binding. Master Level Inner Line Hawk Binding, keahlian seorang master, kualitas terjamin. Saat mengikat subgaris biasa secara normal, tingkat kualitas minimum terjamin sebesar 99%, dengan peluang 50% menghasilkan subgaris dengan kualitas sempurna, dan tidak ada kehilangan kekuatan tarik akibat simpul. Ding!
Anda mendapatkan apa yang Anda berikan. Mengingat tuan rumah memilih kait lengan kecil untuk latihan, keterampilan dengan kesulitan mengikat yang tinggi, hadiah tambahan, spesialisasi mengikat kait kecil, diberikan. Spesialisasi pengikatan kail kecil. Saat mengikat kail berukuran 5 atau lebih kecil, kecepatan meningkat sebesar 50% tambahan, dan peluang untuk mencapai kualitas sempurna meningkat sebesar 30%. Mengikuti 3 perintah sistem, sejumlah besar kiat, trik, keterampilan, dan memori otot mengikat kail muncul begitu saja di benak Yu Feng. Yu Feng dengan santai memotong sepotong subgaris lagi untuk mencoba mengikat kembali sepasang kail. Jari-jarinya sangat lincah, cepat, dan tepat, hanya membutuhkan waktu belasan detik untuk menyelesaikan satu kail. Saat memutar kepala kawat untuk mengikat kait kedua, efisiensinya sama, dan dalam waktu hanya lebih dari 40 detik, sepasang kait yang sangat detail digantung pada kotak kait. Sebelum menyelesaikan tugasnya, Yu Feng tidak mempertimbangkan perbedaan antara mengikat kait besar dan kecil. Dia secara naluriah merasa bahwa karena ini untuk latihan, mengapa tidak mengikat apa yang bisa dia gunakan. Jadi dia secara tidak sadar memilih kait lengan berukuran 4 yang lebih kecil. Namun, bagi mereka yang tahu, waktu yang dibutuhkan untuk membuat kail lengan ukuran 4 jauh lebih lama dibanding waktu yang dibutuhkan untuk membuat kail Ishiyama ukuran 5 dan 6 yang lebih besar. Mengingat kecepatan Yu Feng yang masih pemula, waktu yang dibutuhkannya untuk membuat 2 set kait lengan akan cukup untuk membuat 3 set kait yang lebih besar. Namun seperti kata pepatah, surga memberi pahala bagi orang yang tekun. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Yu Feng, yang menghabiskan lebih banyak waktu membuat kail kecil, secara tak terduga memperoleh keahlian membuat kail kecil. Di masa depan, ia bahkan mungkin membuat kail kecil lebih cepat daripada kail besar. Yu Feng menyelesaikan sepasang kail pertama dan dengan santai menarik keluar senar lainnya, dan dalam sekejap, telah membuat pasangan kail kedua. Perasaan bahwa segalanya terkendali, mengalir lancar bagaikan awan dan air, terasa luar biasa. Bila 2 pasang kait digantung berdampingan di kotak subgaris, dapat terlihat bahwa baik panjang kait keseluruhan, jumlah lilitan, maupun besarnya celah kait, semuanya hampir sama persis, seakan-akan dibuat dari cetakan yang sama, tidak ada sedikit pun perbedaan. Inikah kekuatan pengikat kait garis dalam tingkat master? Yu Feng terkagum-kagum melihat kait di depannya. Berikutnya, Yu Feng, seolah terpesona, terus melanjutkan dan membuat beberapa set lagi, menyelesaikan 10 subgaris terakhir yang telah disiapkan, dan karena tidak ada lagi ruang untuk menggantungnya, ia tinggal membuka kotak subgaris satu lapis lagi. Melihat subgaris yang seragam sempurna, Yu Feng menggaruk kepalanya dan tidak tahan untuk melihat langsung ke kotak penuh kaitan di atas meja di sebelahnya. Mereka mengatakan, sungguh menghancurkan jika membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan barang dengan barang lainnya. Dibandingkan dengan hasil kerajinan kail tingkat master, latihan kerajinan tangannya sendiri, yang beberapa saat lalu terasa cukup memuaskan, tiba-tiba kehilangan daya tariknya. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Yu Feng memutuskan untuk tidak memotong seluruh kotak kail dan membuatnya lagi, dengan alasan kualitasnya pada dasarnya sudah sesuai. Dia bisa menjualnya dengan harga sedikit lebih murah kepada para nelayan yang membutuhkannya. Setelah merapikan alat-alat pengikat kail di atas meja, Yu Feng mendongak ke arah waktu, dan sebelum dia menyadarinya, sudah jam 2 pagi. Setelah memeriksa pintu dan jendela, dia menyetel alarm dan naik ke atas untuk tidur. Keesokan paginya, Yu Feng, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, bangun pagi untuk membuka toko. Seperti biasa, dia membersihkan toko, lalu duduk di kursi di belakang meja kasir, menunggu pelanggan. Pada 2 pagi sebelumnya, banyak pelanggan yang bergegas memancing di sungai pagi-pagi sekali, dan hari ini, karena hari libur, tentu saja ada nelayan di antara mereka. Tak lama kemudian seorang pelanggan pun muncul. Dia sibuk sepanjang pagi dan hanya berhasil menikmati sarapan dengan tenang setelah jam 8 pagi. Sebelum dia sempat menyeka mulutnya setelah menghabiskan susu kedelainya, suara klakson truk logistik terdengar di luar toko. Barang yang dia pesan kemarin telah tiba. Di depan pengemudi logistik, Yu Feng memeriksa barang, memastikan tidak ada yang hilang atau rusak, lalu membayar tagihan. Biaya logistik dari kota kecil ke pasar peralatan memancing tidak mahal, hanya 5 yuan untuk sekotak barang yang cukup besar. Setelah mengantar sopir logistik, suara notifikasi sistem muncul lagi dalam pikirannya. Ding! Selamat atas selesainya pengisian stok pertama Anda. Anda selangkah lebih dekat untuk menjadi pemilik toko yang sukses, hadiah, poin Loterage 300. Keuntungan tak terduga, pengisian stok memberinya 300 poin. Yu Feng mengeluarkan barang-barang itu satu persatu, meletakkannya di tempat yang seharusnya dipajang, lalu kembali ke belakang meja kasir untuk dengan sabar mulai membuat kail lagi. Bab 14 Harimau Hitam datang memanggil.
Setelah mempelajari metode pengikatan kail tingkat master, Yu Feng sekarang mengikat kail dengan licin. Saat pertama kali belajar, ia biasa mengikat perlahan 10 atau 20 tali sekaligus. Tetapi sekarang ia mampu mengikat satu set demi satu dan memastikan setiap set kaitan sejajar dengan sempurna. Bahkan alat jarak kait, yang harus digunakan kebanyakan orang, tidak lagi dibutuhkan oleh Yu Feng. Dengan jentikan tangannya dan pandangan sekilas, ia akan menambahkan garis bawah standar, yang akurat hingga milimeter. Setelah beberapa hari promosi dan usaha, Sabtu pagi itu akhirnya terlihat beberapa nelayan tua yang pernah mendengar tentang toko tersebut. Beberapa orang tua yang masuk itu memiliki daya beli yang terbatas, umumnya hanya membeli nasi anggur umpan yang baru-baru ini dipromosikan Yu Feng, bahkan tidak rela mengeluarkan uang untuk sekotak cacing seharga 1,5 yuan. Meskipun penjualannya belum banyak, Yu Feng cukup gembira. Banyak orang datang ke tokonya, yang berarti usaha promosinya belakangan ini efektif. Dengan datangnya orang-orang, menghasilkan uang akan mengikuti dengan sendirinya. Setelah makan siang, Yu Feng berbaring di belakang meja untuk tidur siang sebentar. Dia sedikit lesu karena kurang tidur malam sebelumnya, ditambah lagi tokonya ramai pagi itu. Mengantisipasi lebih banyak bisnis akan datang di sore hari, Yu Feng memutuskan untuk beristirahat di toko sepanjang hari dan tidak pergi memancing. Dia baru saja berbaring di konter sebentar ketika pintu toko didorong terbuka, dan seorang pria setengah baya yang pendek dan gempal masuk. Lelaki ini tampaknya berusia 30-an, bertubuh pendek dan gempal, tingginya hanya 165 cm. Wajahnya yang bulat penuh dengan kerutan-kerutan daging, membuatnya tampak tidak mudah didekati hanya dari ekspresi wajahnya. Pria parubaya itu berpakaian tipis, kemeja panjang berlapis jaket tipis, dan di lehernya tergantung rantai tebal yang keasliannya meragukan. Tato dengan desain yang tidak jelas terlihat samar-samar di sisi lehernya, dan menggunakan istilah yang diciptakan oleh seorang aktor komedi tertentu untuk menggambarkan tuannya, dia sangat cocok dengan deskripsi seorang pria kecil, hitam, dan gemuk. "Halo, ada yang bisa saya bantu?" Yu Feng menyapa dan bertanya. "Oh, tidak banyak, hanya melihat-lihat saja," jawab pria parubaya itu, lalu mulai berkeliling di toko kecil Yu Feng. Toko alat pancing yang merupakan tempat penyedia perlengkapan dan kegiatan memancing, biasanya memiliki pelanggan dengan target yang jelas, namun pengunjung yang satu ini tampak berbeda dengan pengunjung lainnya. Yu Feng tidak dapat memahaminya, jadi dia bangkit dan berdiri di sampingnya, memperhatikan apa yang sedang direncanakan pria itu. Pria pendek itu berjalan mengelilingi toko 2 kali, mengamati tata letak umum, sebelum dia perlahan mulai berbicara. "Kamu Yu Feng, kan? Saya dengar umpan anggur beras Anda cukup efektif. Di mana letaknya? Ambilkan aku 1 bungkus untuk dilihat." Mendengar pertanyaan lelaki itu tentang beras anggur, Yu Feng segera mengambil sebuah kantong dari bawah meja dan menyerahkannya kepadanya. "Ini dia. Efeknya memang bagus, Anda harus mencobanya." Pria pendek itu mengambil sekantung beras anggur, dengan santai merobek kantong yang dapat menutup sendiri, dan dengan sembarangan menuangkan sedikit beras anggur ke telapak tangannya sebelum menciumnya dengan jijik. Benda kecil ini berfungsi. Baunya persis seperti beras anggur yang dijual di pasaran, dan harganya jadi 2 kali lipat hanya karena mengganti kemasan? Bukankah itu agak tidak jujur? Yu Feng mendengar ucapan tersebut dan tersenyum tipis. Jika aku berani menjualnya dengan harga ini, pasti ada sesuatu yang unik tentangnya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya sendiri. Buat lebih murah, dan saya akan mengambil paket ini. 20 per bungkus, tidak ada tawar-menawar. Anda tidak bisa menuntut jumlah berapapun yang Anda inginkan. Bagaimana dengan 15? Kalau bagus, saya akan kembali lagi. Yu Feng tidak berbicara, sikapnya tetap tegas saat dia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku tidak mau. Pria pendek gempal itu berbalik dan berjalan pergi. Silakan tidak membeli, tapi perlu diingat, kalau kamu merobek kemasan saya dan kemudian memutuskan tidak menginginkannya, kamu akan masuk daftar hitam di toko saya, dan maaf, saya tidak bisa melayani kamu lagi. PFFT, toko kecil sekali dan kamu pikir kamu begitu penting. Aku toh tidak berencana untuk kembali. Pria pendek gempal itu mengucapkan kata-katanya dan melangkah pergi. Hati-hati di jalan. Yu Feng memperhatikan saat orang aneh ini keluar dari toko. Tas kemasan dengan stiker harganya hanya beberapa sen, Yu Feng tidak melihat perlunya marah terhadap orang seperti itu. Dia dengan santai mengambil kantong kemasan baru, mengisinya dengan anggur beras, menekannya hingga tertutup dengan penyegel panas, dan menyelesaikan pekerjaannya dengan menempelkan label. Pria pendek gempal itu keluar dari toko peralatan memancing Yu Feng dan begitu dia keluar dari gang, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon.
Hei, Liu aku baru saja melihat toko kecil yang kamu sebutkan. Itu cuma tempat kecil, luasnya tak lebih dari 20 meter persegi, dan pemiliknya cuma seorang pemuda berusia 20-an, kelihatannya lemah lembut. Saya sengaja merobek salah satu kantong kemasannya dan dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Apa? Anda menyebutkan anggur beras? Itulah tepatnya yang saya robek kemasannya. Itu tidak semisterius yang mereka katakan. Saya melihat dan menciumnya, itu hanya potongan jagung biasa yang direndam dalam anggur, dikemas ulang dalam kantong lain. Sobat, aku sudah jadi nelayan bertahun-tahun, mana mungkin dia bisa menipuku? Hal kecil, Anda bertanya dan kami di Black Tiger akan memastikannya jelas bagi Anda. Tidak ada makan malam untukku, aku ada acara dengan teman-teman. Ayo kita lakukan lain hari. Setelah menutup telepon, Black Tiger berjalan melewati sebuah toko roti, dengan santai mengeluarkan uang kertas 5 yuan yang kusut, membeli beberapa roti, dan menghilang di sudut jalan. Setelah menutup telepon, Liu Mingyuan, pemilik toko perlengkapan memancing luar ruangan, tenggelam dalam pikirannya. Di meja makan, istri Liu Mingyuan, Zhang Chuifang, menatapnya, "Ada apa? Kamu bahkan tidak bisa makan setelah menelepon?" Liu Mingyuan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, "Seorang teman memancing memberitahu saya bahwa sebuah toko peralatan memancing baru saja dibuka di kota ini dan beberapa pelanggan kami telah dibawa pergi olehnya. Saya meminta Black Tiger untuk memeriksanya. Jadi bagaimana jika itu terbuka? Karena tempatnya sangat kecil, dengan hanya sedikit nelayan, maka sulit untuk mempertahankan satu toko perlengkapan memancing. Meski kami juga bergerak di bidang perlengkapan memancing, itu sebenarnya hanya pekerjaan sampingan yang dilakukan dengan setengah hati. Apakah kamu menganggapnya terlalu serius?" Pernyataan istri Liu Mingyuan bukan tanpa dasar. Bisnis utama mereka adalah penjualan eceran dan grosir umum tembakau, alkohol, gula, teh, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan bisnis peralatan memancing sebenarnya tidak terlalu luas. Ide untuk menekuni bisnis ini muncul karena Liu sendiri memang hobi memancing dan ingin praktis dalam menggunakan umpan serta perlengkapannya, sehingga mereka pun terjun dalam bisnis perlengkapan memancing. Liu Mingyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu berbeda, kamu tahu orang seperti apa aku. Berhenti dengan cara kita sendiri itu satu hal, tapi saya jelas tidak bisa terima kalau dipaksa berhenti berbisnis oleh orang lain. Kita tidak boleh kehilangan muka. Apa yang akan dipikirkan lebih dari 10.000 pengikut saya jika kabar ini tersebar?" PFFT. Sekelompok pengikut zombie, hampir tidak ada orang sungguhan di antara mereka. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah selebriti internet pemancing besar. Zhang Chuifang membalas dengan nada menghina, sama sekali tidak menghiraukan kekhawatiran suaminya. Bab 15 Tugas Tantangan. Meskipun Liu Mingyuan berusia 40-an, dia cukup berpikiran tajam. Ketika platform penyiaran langsung baru mulai populer, ia menemukannya sejak dini. Meskipun tidak menghasilkan konten berkualitas, ia perlahan-lahan mendapatkan lebih dari 10.000 pengikut. Kadang-kadang, ketika ia menemukan tempat memancing yang bagus, ia akan memulai siaran langsung, yang menarik sekitar 10 hingga 20 pemirsa langsung di kamarnya. Apa yang diketahui para wanita itu? Mereka sudah kenyang, sekarang bersihkan meja. Saya pergi memancing di tepi sungai dan akan kembali saat senja. Jangan panggil aku kecuali dalam keadaan mendesak. Liu Mingyuan mengantongi kunci mobilnya dan langsung menuju ke tepi sungai di Wangjiazhuang. Hingga saat ini, Yu Feng tidak menyadari kalau kehadirannya telah menarik perhatian orang lain. Saat ini, dia tertidur lelap di balik meja kasir. Sore itu, kesibukan yang dinanti-nantikannya tak kunjung terwujud. Yu Feng tetap berada di toko sepanjang sore dan hanya menyelesaikan satu transaksi, menghasilkan $25. Brengsek. Kalau saja aku tahu hal ini, lebih baik aku memancing saja. Itu akan membantu mempromosikan toko dan menambah poin loter saya, dan saya dapat menambah penghasilan saya dengan hasil tangkapan itu. Sore ini benar-benar salah perhitungan. Sebelum tutup malam, Yu Feng mencatat penjualan hari itu, pendapatan $427 ditambah 300 poin tambahan. Jika bukan karena insentif pembelian pertama yang diberikan oleh sistem, dia pasti sudah dicukur botaknya. Seharusnya ini menjadi akhir pekan yang baik, tetapi ternyata menjadi hari dengan pendapatan terburuk sejauh ini. Setelah analisis singkat, Yu Feng menyadari masalah utamanya adalah rendahnya pengenalan merek dan basis pelanggan yang tidak mencukupi. Jadi, Yu Feng memutuskan untuk membuat perubahan mulai besok. Setelah makan siang, dia tidak bisa hanya berdiam diri di toko. Tidak akan ada hasilnya. Kalau tidak, sekalian saja aku membuat tanda untuk digantung di luar pintu yang bertuliskan,
Jam buka dari pukul 5.30 pagi sampai pukul 12 siang. Kalau sore, aku tidak akan berlama-lama di toko tanpa bayaran. Begitu ide itu muncul, Yu Feng menemukan selembar karton tebal, menuliskan tanda dengan spidol, dan menggantungnya di luar pintu. Tiba-tiba, dia teringat pemberitahuan sistem. Ding! Tugas tantangan, popularitas toko, dipicu. Popularitas toko. Sebagai pemilik toko pemula, Anda menyadari masalah yang Anda hadapi dalam bisnis Anda dan mencoba membuat perubahan. Selama fase awal berdirinya toko alat pancing, membangun popularitas adalah cara paling efektif untuk meningkatkan keuntungan. Dalam 1 minggu, tingkatkan nilai popularitas toko Anda menjadi 300. Nilai popularitas saat ini, 43.300. Catatan, setiap pelanggan tetap baru dengan frekuensi kunjungan minimal sebulan sekali dihitung sebagai 1 poin nilai popularitas. Nilai popularitas akan berfluktuasi seiring dengan bertambahnya dan berkurangnya pelanggan. Hadiah tugas, keterampilan memancing dasar tingkat menengah secara acak atau keterampilan memancing tingkat lanjut tingkat pemula. Hukuman kegagalan, kegagalan akan mengakibatkan hilangnya semua nilai popularitas saat ini. Apakah kamu akan menerimanya? Yu Feng biasanya dengan senang hati menerima tantangan saat tugas dipicu, tetapi sifat tantangan ini membuatnya ragu-ragu. Ini adalah jenis tugas yang benar-benar berbeda, mirip dengan tugas percobaan, di mana keberhasilan akan mendatangkan imbalan, tetapi kegagalan juga akan mendatangkan penalti, dan penalti yang berat. Pengikat kail tingkat master telah memberikan Yu Feng sedikit gambaran tentang manfaatnya, dan dia bertanya-tanya kejutan apa yang akan diberikan oleh hadiah keterampilan memancing sistem tersebut. Namun, pikiran untuk gagal dan kehilangan semua poin popularitas membuatnya ragu-ragu. Kalau saja bukan karena tugas percobaan yang menjanjikan 10.000 yuan, dia pasti akan mengambil risiko. Tetapi sekarang misi yang gagal kemungkinan besar akan mengacaukan tugas percobaan itu juga. Terpecah antara imbalan keterampilan yang berharga dan penalti kegagalan yang menakutkan, Yu Feng tidak dapat mengambil keputusan setelah ragu-ragu lama. Sambil menggertakkan giginya, Yu Feng mengeluarkan koin 1 yuan dari sakunya. Ayo berjudi. Angka berarti terima, lambang negara berarti tolak. Yu Feng menjentikan koin itu ke udara dengan ibu jarinya, menangkapnya dengan aman setelah koin itu membentuk busur di udara. Angka. Karena ini angka, mari kita coba. Menerima. Ding. Selamat telah menerima tugas tantangan, popularitas toko. Harap selesaikan tugas dalam waktu 7x24 jam, atau Anda akan menghadapi penalti jika gagal. Pikiran Yu Feng mulai berpacu begitu dia menerima tugas itu. Yu Feng butuh waktu 3 hari untuk meningkatkan nilai popularitasnya sebanyak 43 poin, yang tampaknya cukup cepat, tetapi jumlah rekan pemancing di area itu tetap, dan dengan menghitung semua orang, dia bahkan tidak yakin ada 300 orang. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, sekadar memancing dan melakukan promosi konvensional tidak akan cukup. Dia perlu memikirkan hal lain. Tepat pada saat itu, notifikasi WeChat miliknya berbunyi, memunculkan sebuah ide dalam diri Yu Feng. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan hal ini? Yu Feng buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Liu Fengnian. Saudara Liu, ini Yu Feng. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda punya grup WeChat pemancing lokal di sana? Tanyanya. Ada beberapa, tetapi pemilik grup semuanya adalah pesaing Anda. Apakah kamu yakin ingin bergabung? Kata-kata Liu Fengnian seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kepala Yu Feng, mengirimkan hawa dingin dari atas kepalanya ke tumitnya. Bukankah ada grup yang dikelola oleh orang independen? Tanya Yu Feng, sambil memegang sisa harapan terakhirnya. Ada satu, tapi tidak terlalu populer. Saya sendiri pemilik grup, dan hanya ada sekitar selusin teman dekat dan kenalan di dalamnya. Apa yang sedang kau lakukan? Belasan orang itu bagaikan setetes air di lautan dan tak berguna bagi Yu Feng, yang sudah punya puluhan kontak pemancing di WeChat. Jika dia mendirikannya sendiri, dia mungkin akan memiliki lebih banyak anggota daripada Liu Fengnian. Ah, tidak apa-apa, saya hanya berpikir tentang mengembangkan kelompok klien. Aku akan memikirkan cara lain, kata Yu Feng. Baiklah. Hubungi aku jika ada hal lain. Dengan ide jalan pintasnya yang cepat gagal, Yu Feng dengan enggan terus mempertimbangkan apa yang bisa dia kelola, berharap menemukan strategi yang bagus. Tak lama kemudian, Yu Feng mengambil selembar kertas dan mulai membuat daftar sumber daya yang dimilikinya. Dia memiliki perlengkapan yang lengkap, dan keterampilan memancingnya lumayan. Dia punya persediaan bahan bait wine rich yang cukup banyak. 1 formula untuk umpan ikan mas cerucian untuk musim semi.
Sebungkus konsentrat Wild Fishing Companion. Keterampilan mengikat kail tingkat master. Kartu satu orang baik. Kurang dari 3.000 uang tunai. Sebuah toko kecil, dan beberapa lusin pemancing yang cukup dikenalnya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama kartu-kartu di tangannya, Yu Feng mengurungkan niatnya untuk mempromosikan tokonya secara agresif dengan memberikan barang-barang gratis karena keterbatasan keuangannya, dan kartu orang baik itu hanya dapat menambah sedikit nilai popularitasnya, hanya setetes air dalam lautan. Pada akhirnya, tampaknya satu-satunya hal yang Yu Feng tawarkan adalah apa yang diperolehnya dari sistem, terutama formula umpan dan Wild Fishing Companion. Setelah banyak pertimbangan, tampaknya memancing dan mempromosikan tokonya adalah pilihan paling dapat diandalkan yang tersedia baginya. Sialan, mulai besok, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Yu Feng menggertakkan giginya, mengambil tanda yang tergantung di pintu, dan mengubah jam operasional menjadi pukul 5.30 pagi hingga pukul 10.30 pagi. Sekarang dia telah memutuskan untuk mengandalkan memancing untuk menarik perhatian dan mempromosikan tokonya guna memperoleh nilai popularitas. Dia tidak bisa berlama-lama seperti sebelumnya karena tenggat waktunya terlalu ketat. Apa yang harus dilakukan? Yu Feng memutuskan untuk menggunakan obat kuat untuk penyakit serius dan melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikannya. Dia kemudian menjanjikan keuntungan tertentu untuk mendorong rekan-rekan pemancingnya membantu menyebarkan pengaruhnya, sehingga menghasilkan nilai popularitas. Yu Feng telah melihat taktik agresif vendor WeChat dan menduga bahwa menerapkan strategi serupa juga dapat secara efektif mempromosikan tokonya sendiri. Dengan arahan kasar dalam pikirannya, Yu Feng mulai bertindak. Bab 16, Musuh di Jalan Sempit. Pertama, dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi penjual grosir untuk pengiriman ekspres, memesan 3 pon cacing darah dengan tambahan 10 yuan untuk pengiriman agar bisa mendapatkannya dengan bus pagi besok. Dalam formula umpan ikan mas Trucian disebutkan bahwa penambahan cacing darah dapat menggandakan efek memancing. Selain itu, Yu Feng juga menambahkan Wild Fishing Companion ke dalam formula umpan ikan mas Trucian standar, sehingga daya tarik ikan dari umpan tersebut mencapai puncaknya. Akhirnya, tibalah waktunya untuk umpan. Yu Feng menyiapkan umpan anggur beras seberat 3 pon penuh, berencana untuk memancing dengan intensitas tinggi jika aktivitas ikan secara keseluruhan menguntungkan. Kalau dia bisa menciptakan kehebohan, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Selain itu, memulai ide grup WeChat dapat dilanjutkan pada awalnya. Beberapa lusin klien yang ada juga merupakan benih untuk pertumbuhan dari mulut ke mulut. Jika digunakan dengan baik, niscaya akan memiliki efek penyebaran tertentu. Setelah Yu Feng menyelesaikan semua persiapan yang dapat dipikirkannya, ia menyetel alarmnya dan pergi tidur lebih awal, karena minggu berikutnya akan menjadi tantangan yang berat, dan kurang istirahat pasti akan memengaruhinya. Keesokan paginya, cacing darah yang dipesan Yu Feng tiba melalui bus pagi. Sambil memperhatikan waktu di telepon genggamnya, ketika menunjukkan pukul 10.30, dia mengunci mobilnya, melompat ke skuternya, dan langsung menuju ke bagian sungai di Wangjiazhuang. Pada hari Senin, dibandingkan dengan waktu lainnya, jumlah nelayan akan lebih sedikit. Hal itu terlihat dari kegiatan usaha pada pagi hari. Banyaknya para pemancing kelas pekerja yang harus bekerja dan tidak mampu meluangkan waktu untuk memancing. Setelah permulaan yang lambat, Yu Feng tiba di sungai dan mendapati bahwa tempat utama di dekat ujung bajak hanya ditempati oleh 2 pemancing. Tempat-tempat yang biasanya didambakan, kini kosong, dan menjadi pemandangan langka. Melihat ini, Yu Feng dengan cepat dan efisien menurunkan perlengkapannya dan mendirikan platform memancing karbonnya di posisi dekat ujung bajak. Kok kalian masih memancing jam segini? Memancing hari ini bagus. Gigitan pagi itu sangat kuat, tapi sekarang aksinya sudah jauh berkurang. Seorang pemancing muda di dekatnya dengan santai memulai percakapan. Yu Feng tidak lagi melewatkan kesempatan untuk mempromosikan tokonya. Menjawab, tidak ada pilihan. Saya telah membuka toko alat pancing kecil. Saya sedang berjualan barang pagi ini, dan baru ketika toko sudah tidak terlalu ramai, saya bisa punya waktu untuk pergi memancing. Oh, Anda mengelola toko alat pancing? Lari, terlalu berlebihan, hanya bisnis kecil. Toko saya berada di gang di sisi timur persimpangan antara Jalan Musiang dan Jalan Meinan, alat pancing Yu Feng. Mampirlah kapan-kapan jika Anda punya kesempatan. Tentu saja, aku pasti akan mampir saat aku punya kesempatan. Sementara mereka berbincang, Yu Feng dengan sigap mendirikan anjungan pemancingan, melakukan uji coba cepat guna memastikan kestabilannya, lalu menggulung celana panjangnya dan memanjat. Menggunakan platform pemancingan memiliki banyak manfaat. Pertama, area di bawah kaki Anda relatif bersih dan bebas dari terlalu banyak lumpur atau pasir.
Keuntungan lainnya adalah kemampuan untuk menggunakan tongkat yang lebih pendek untuk menjangkau tempat yang sedikit lebih jauh dari titik pancing biasa. Misalnya, dengan posisi Yu Feng saat ini tepat di tepi air, ia dapat menjangkau jarak setidaknya 1 meter lebih jauh dibandingkan dengan tongkat pancing standar sepanjang 3,6 meter. Terkadang, 1 inci lebih panjang berarti 1 inci lebih kuat, memberinya keunggulan atas orang lain tanpa mereka sadari. Setelah menyiapkan semua perlengkapannya, Yu Feng memulai sesi memancingnya. Untuk memancing dengan baik, kuncinya adalah memasang umpan di area tersebut. Yu Feng, yang mulai meninggalkan pendekatan masa lalunya dengan memancing sedikit-sedikit tapi sering, mulai mengerahkan sekantong penuh umpan anggur beras pada lemparan pertama, sambil berharap akan terjadi keajaiban dengan umpan yang banyak. Ceka-ceka, itu umpan yang serius. Punya toko sendiri memberi fondasi yang kuat, ya? Canda pria di sebelahnya sambil menyeringai sambil memperlihatkan giginya. Aku sedang mencoba umpan berat. Siapa tahu, itu mungkin memicu pesta makan yang gila-gilaan. Setelah memasang umpan di tempat itu, Yu Feng melanjutkan menyiapkan umpannya. Dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum tiba dengan mempelajari metode pembuatan lure dengan cacing darah secara daring, meniru tekniknya, dan menggabungkan cacing darah dengan umpan komersial untuk memulai. Di sini perlu disebutkan apa arti lure. Ini adalah istilah sehari-hari di kalangan nelayan dan tidak ada hubungannya dengan makanan jalanan tradisional dengan nama yang sama. Untuk lebih spesifik, roti isi daging yang digunakan untuk memancing mengacu pada penambahan sejumlah cacing darah ke umpan adonan komersial normal dan kemudian menaburkan bubuk lasi atau lem serangga dalam jumlah yang tepat untuk membuat sejenis umpan. Karena umpannya mengandung adonan vegetarian dan cacing darah daging, maka disebut roti isi daging. Ramuan ini, karena mengandung cukup banyak cacing darah, harganya sangat mahal, tetapi juga memiliki efek yang sangat baik dalam memancing karena adanya cacing darah. Tak lama kemudian, Yu Feng mengikuti perbandingan umpan dan air yang direkomendasikan dari daring dan menyiapkan setengah mangkuk umpan roti isi daging. Teknik membuka umpan Yu Feng cukup buruk, jadi kondisi roti isi dagingnya tidak bagus, hampir tidak bisa dimakan. Mengikuti poin-poin utama yang disebutkan dalam tutorial, ia perlahan mengumpulkan umpan yang telah disiapkan menjadi sebuah bola dan kemudian memisahkan subline, menyeretnya melintasi umpan yang telah digumpalkan, dan 2 bola umpan yang dibungkus dengan cacing darah dan adonan pun tersangkut di kail. Setelah pengamatan singkat, hasilnya sedikit lebih buruk dari yang diharapkannya, tetapi secara garis besar cukup baik. Begitu umpannya siap, Yu Feng mulai memancing. Selama setengah jam berikutnya, entah karena cuaca atau karena ia terlalu banyak mengais-ngais air, Yu Feng dengan sabar melemparkan tali pancingnya berulang kali di tempat pemancingan itu, tetapi tetap tidak ada yang aktif. Tepat pada saat itu, sebuah mobil van Wuling Hongguang berwarna abu-abu perak datang dari jalan industri dan parkir tidak jauh dari sana. Setelah makan siang tanpa banyak hal yang harus dilakukan, Liu Mingyuan datang ke tepi sungai juga, merasa ingin memancing. Meskipun peralatan memancing yang dijual di toko bos Liu bukanlah sesuatu yang istimewa, peralatan yang ia gunakan sendiri cukup berkelas. Kotak pancing dawa saja harganya mencapai 4 digit. Liu Mingyuan berdiri di tempat yang tinggi dan melirik, menyadari masih ada satu tempat terbuka di ujung bajak. Jadi dia segera menurunkan perlengkapannya dari mobil dan langsung menuju ke area Yu Feng. Apa kabar hari ini, teman-teman? Sapa Liu Mingyuan, dengan sebatang rokok menggantung di bibirnya sambil menyiapkan perlengkapannya. Yu Feng mendongak dan menggelengkan kepalanya, aku baru saja sampai di sini beberapa saat yang lalu. Tidak pernah makan apapun setelah mencari ikan di tempat itu. Pemuda yang duduk di sebelahnya melirik Liu Mingyuan dan tersenyum penuh arti. Yo, Bos Liu, gigitan ikannya cukup cepat pagi ini, tetapi melambat jauh di siang hari karena suhu yang lebih tinggi. Kemarilah, aku punya tempat kosong. Memancing hari ini menarik. Xiao Zhang juga ada di sini. Baiklah, aku akan menuruti saranmu, dan mari kita memancing berdampingan. Sambil berbicara, Liu Mingyuan meletakkan platform pemancingan yang telah diambilnya dari mobil ke samping. Itu tidak diperlukan, dan sebagai gantinya meletakkan kotak pancingnya tepat di sebelah tempat Xiao Zhang duduk. Titik di sebelah Xiao Zhang secara khusus diratakan dengan sekop oleh seseorang yang memancing di sana kemarin, membuatnya cukup datar, dan tidak memerlukan pembuatan platform pemancingan. Satu-satunya kekurangannya adalah letaknya terlalu dekat dengan Xiao Zhang. Setelah memilih tempat yang bagus, Liu Mingyuan mengaduk air dengan umpan anggur beras sesuai dengan kebiasaannya. Ketika dia melirik ke arah area Yu Feng, dia melihat mangkuk pembuka umpan di belakangnya masih berisi setengah mangkuk kecil roti isi daging. Wah! Anak muda ini sudah siap untuk memancing di alam liar, tidak takut untuk berinvestasi. Yu Feng terkekeh, tidak memilih cacing jantan yang besar. Ini adalah campuran dari kuncup serangga jantan dan betina yang lebih kecil,
jadi tidak mahal. Cacing darah juga tersedia dalam berbagai kualitas, dengan harga termahal adalah cacing darah jantan berukuran ekstra besar, mulai dari 70 hingga 80 yuan per jin untuk pengiriman. Yang jantan berukuran lebih kecil, umumnya dikenal sebagai insect boots, harganya sedikit lebih murah, sekitar 30 yuan per jin, sedangkan yang betina harganya hampir sama dengan insect boots. Xiao Zhang, yang tidak pernah malu dengan kegembiraan, menimpali, "Kamu datang terlambat, kawan. Anak muda di sana itu cukup rajin minum air tadi, pasti sudah minum paling sedikit 1 jin anggur beras. Jika tempatnya menjadi panas hari ini, mungkin ada tangkapan besar." Bab 17, Selebriti Internet Liu Mingyuan. Hehe, dengan kamu mengatakan itu, aku tidak membutuhkan tongkat sepanjang 3,6 meter lagi. Aku akan langsung mengambil yang sepanjang 4,5 meter. Saya sudah memasang umpan banyak dan mendirikan platform pemancingan. Jika saya menggunakan tongkat yang lebih pendek, saya ragu saya bisa menangkap banyak ikan. Perkataan Liu Mingyuan tepat sekali. Pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku ikan seringkali berguna. Xiao Zhang melengkungkan bibirnya, memperlihatkan giginya dan berkata, "Kalau sudah terpancing, langsung tancap gas saja, haha." Yu Feng masih belum mengetahui identitas Liu Mingyuan dan Xiao Zhang. Lagi pula, tempat pemancingannya masih sepi, jadi dia menganggapnya sedang bercanda, lalu tersenyum dan menjawab, "Tentu, pasanglah di mana saja yang kau suka." Belum sempat mereka selesai bercanda, Yu Feng melihat ada aktivitas ikan di tempatnya. Dia mengangkat tongkatnya, memasang umpan lagi, dan melempar lagi. Saat kendaraan hias mendekati lokasi kejadian, tiba-tiba kendaraan itu menukik tajam. Yu Feng sudah terbiasa dengan gerakan menukik yang dramatis dari pelampung bulu merak, tahu dia akan mendapat umpan, dan mengangkat tongkat pancingnya dengan lancar, dan mengenai sasaran. Yoho, dapat 1, dan dilihat dari lekukan joran, itu bukan ikan kecil. Liu Mingyuan melirik, pengaturan seafood life-nya hampir selesai. Ikan itu berukuran lumayan, sekitar 4 TL. Yu Feng dengan santai melepaskan kail ikan dan melemparkannya ke fish guard, sambil memperhatikan tripod streaming langsung dan telepon seluler diletakkan di samping tetangganya. "Kakak, kamu lagi live streaming?" "Ah, cuma iseng, penyiar kecil, penggemarnya nggak banyak, cuma di bawah 20.000. Meskipun Liu Mingyuan meremehkannya sebagai penyiar kecil, dia nggak bisa menyembunyikan sedikit rasa bangganya saat menyebut penggemarnya yang jumlahnya cuma di bawah 20.000. "Oh, begitu? Hehe, bagus sekali." Yu Feng menjawab tanpa komitmen dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat itu, orang-orang secara bertahap bergabung dengan streaming langsung Liu Mingyuan. Judul di ruangan Liu Mingyuan sangat tepat, "Memancing di mata air dengan bajak, menantang jendela memancing siang hari yang paling sulit." Liu Tua muncul dengan judul itu secara spontan, dan itu menarik perhatian banyak penggemar memancing di alam terbuka. Dan memang, judul itu sangat ampuh untuk menarik pemirsa. Ruangan Liu baru saja ditayangkan, dan sudah ada lebih dari 30 orang, dan jumlahnya masih terus bertambah. Apakah pembawa acara baru saja melakukan casting? Tertangkap sesuatu? Tunjukkan pada kami tangkapannya, tunjukkan pada kami tangkapannya. Sulit memancing di siang hari, bukan waktu yang mudah untuk menantang. Lu Benwei luar biasa. Salah kamar di lantai atas. Melihat lonjakan jumlah pemirsa hari ini, Liu Mingyuan merasa gembira dalam hati. Bagi yang belum follow, buruan follow. Ikuti agar tidak tersesat, Liu Tua akan membawa Anda ke jalur cepat. Mereka yang berhati merah dan punya tiket gratis, biarkan mereka terbang. Ini adalah pertama kalinya Yu Feng melihat siaran langsung di luar ruangan, dan duduk di sebelah pembawa acaranya terasa sangat canggung. Namun, Liu Mingyuan tidak merasakan hal yang sama dan tenggelam dalam kegembiraan melihat jumlah penontonnya yang terus bertambah. Hanya dalam waktu singkat, jumlahnya telah meningkat menjadi lebih dari 50. Meskipun dia belum menangkap ikan lagi, kamera menawarkan pandangan luas ke pemandangan di kejauhan, yang juga bagus. Berkat usaha keras sang pembawa acara, ia bahkan mengirimkan angpau senilai 10 yuan, yang secara ajaib membuat penonton bertahan cukup lama. Siaran langsung di sisi ini ramai, aktivitas juga mulai meningkat di tempat Yu Feng. Sudah menjadi pengetahuan umum dalam memancing bahwa saat ikan tiba di suatu tempat, mereka tidak langsung mulai makan dengan panik. Tertarik oleh umpan, mereka berkeliaran dengan hati-hati. Pada saat ini, Anda dapat melihat bintang ikan, gelembung kecil yang dilepaskan oleh ikan. Kini, bintang ikan sudah banyak di tempat Yu Feng, tetapi sejauh ini ia hanya menangkap 1 ikan rakus. Mengetahui itu hanya masalah waktu sebelum ikan itu menggigit dengan aktif, Yu Feng terus melempar tongkat pancingnya yang ringan dengan mudah.
Umpan di kail dan cacing merah akan berhamburan saat mengenai air, sehingga membuat ikan semakin terkonsentrasi. Sementara Yu Feng menunggu dengan sabar, Liu Mingyuan telah melemparkan tongkatnya. Seekor ikan yang ukurannya kurang dari 2 tael berhasil diangkat, sehingga menarik lebih banyak aktivitas dari para penonton dalam siaran langsung. Wah, memancing sudah dimulai. Tangkapan pertama kelihatannya tidak terlalu kecil, mungkin setengah pon. Komentar di atas pasti buta, ikan itu beratnya hanya sekitar 2 ons. Lantai 2 Zhu 1. Liu Mingyuan tak ambil pusing dengan irama-irama kecil tak berbahaya dalam obrolan itu. Katanya, pencapaian telah diraih ikan pertama. Ayo kawan, tunjukkan rasa sayangmu dengan klik 2 kali. Dan jangan lupa untuk mengikuti kami jika Anda baru di sini, pojok kanan atas. Melihat bahwa hampir semua orang yang menonton adalah nelayan, dan karena pembawa acara sudah mulai memancing, meminta klik ganda tidaklah terlalu berlebihan, sehingga analitik klik ganda mulai meningkat. Kegembiraan di ruangan itu mulai stabil, menunjukkan peningkatan yang lambat. Awalnya selalu bagus, tetapi kemudian Liu Mingyuan menemukan dirinya dalam situasi yang memalukan tanpa satupun umpan. Dengan sabar melempar umpan selama lebih dari 10 menit tanpa berhasil mendapatkan seekor ikan pun. Ikan tampaknya sulit ditangkap hari ini. Apakah hari ini akan menjadi hari yang hanya diawali dan diakhiri dengan 1 ikan? Kebenaran telah dikatakan di atas. Mungkin hanya beruntung dengan ikan pertama itu, pikir kami telah menemukan seorang guru memancing liar, membosankan. Aku keluar. Melihat orang-orang mengirim pesan tentang meninggalkan streaming, Liu Mingyuan tiba-tiba menjadi cemas. Jangan terburu-buru, pemirsa yang budiman, saksikanlah sedikit lebih lama, tidak ada seorang pun yang menangkap apapun di seluruh sungai. Dan jika kamu pergi, setidaknya tekan tombol ikuti. Aku benci kalau orang tua bertingkah imut, menyebalkan sekali, dan tersesat. Menyalahkan cuaca pada hal itu karena kurangnya keterampilannya sendiri, dan cuaca hari ini sangat bagus. Tidak percaya padaku? Saya akan menurunkan ponsel ini dan menunjukkan kepadamu. Sungguh, tidak ada yang menangkap ikan. Dalam kecemasannya, Liu Mingyuan menurunkan ponselnya dari dudukan dan mulai merekam sekeliling. Sungguh sial baginya, kamera justru menunjuk ke arah Yu Feng yang menggigit dengan hebat dan sedang memancing ikan. Batang itu ditekuk menjadi busur yang indah dan diberi tekanan yang merata. Haha, bicara tentang tamparan wajah. Ada seseorang di sebelahnya yang sedang menangkap ikan, dan dilihat dari lengkungan tongkat pancingnya, ikan itu tampak cukup besar. Oh, dia benar-benar berhasil menangkap ikan, kurasa aku akan terus menonton. Ayo kita coba tebak, menurutku ikannya setidaknya setengah pon, ada yang mau bertaruh? Setidaknya 6 ons. Aku bertaruh sebungkus stik pedas. Saya bilang 2 ons. Tidakkah kamu lihat batangnya setipis rokok? Orang-orang dalam siaran langsung itu mudah terhibur. Saat kamera melewati Yu Feng dan menunjukkan hasil tangkapannya, mereka langsung terlibat dalam diskusi. Hei, jangan terus-terusan menggerakkan kamera. Yuk, kita lihat seberapa besar ikannya nanti saat muncul. Liu Mingyuan, melihat komentar tersebut, menstabilkan kamera. Setelah beberapa putaran manuver ikan di tempat Yu Feng muncul ke permukaan. Dan dia beruntung. Ikan itu beratnya sekitar 8 ons, berbadan terlalu lebar, dan dia kesulitan mengangkatnya dengan tangannya yang menjepit ikan itu. Taruhan kalah. Dealer memenangkan segalanya. Dealer menang J1. Melihat besarnya tangkapan Yu Feng, seruan setuju bergema di ruang siaran langsung. Bab 18 sabotase yang tidak disengaja. Semua orang melihat ikan itu, tetapi tidakkah kamu penasaran jenis joran apa ini? Sangat tipis, namun mampu menahan berat dan lekukan ikan mas trucian besar tanpa mencapai batasnya. Apakah ada yang profesional di sini? Mohon informasikan nama dan spesifikasi tongkatnya. Bisakah tuan rumah membantu bertanya tentang tongkat itu? Saya sangat menyukainya. Mungkinkah itu Erben? Sialan, Erben MU bisa menangani ini dengan baik? Ikan mas trucian besar hanya membengkokkannya sedikit melewati 2 bagian pertama. Siapapun yang bilang itu Erben adalah troll. Melihat siaran langsungnya akan keluar jalur, Liu Mingyuan segera mengambil alih situasi. Mari kita jaga agar streaming tetap ramah, jangan memulai tren apapun atau menyerang siapapun. Aku akan pergi dan menanyakanmu. Kata Liu Mingyuan dengan berani. Yu Feng sangat dekat dengan Liu Mingyuan. Turun dari kotak pancing hanyalah formalitas karena Yu Feng sudah mendengar apa yang baru saja dikatakannya di sungai. Hehe, tongkat ini dibuat khusus dan tidak dijual eceran. Kata Yu Feng sambil tersenyum, memberikan jawabannya. Bisakah kamu menunjukkan gagang tongkat itu kepada semua orang?
Tentu. Yu Feng mengangkat tongkat itu, memperlihatkan merek, ukuran, dan detail posisi pada gagangnya. Di atasnya hanya tertulis King Hong 12 kaki, tanpa tanda pabrikan atau logo merek yang dapat dikenali. Memang, seperti dikatakan Yu Feng, tongkat ini tidak untuk dijual. Wah, catnya bagus sekali, dan teksnya juga indah. Apakah ada profesional yang tahu tentang tongkat King Hong ini? Bodoh, dia sudah bilang itu tongkat khusus, bukan produk eceran. Apakah ada yang menyadari betapa menariknya suara pria yang baru saja berbicara itu? Suara magnetis sialan, Liu Mingyuan hendak membuat heboh kerumunan dalam siaran langsung. Baiklah, kamu sudah melihat joran itu. Baiklah, kita hentikan diskusi acak ini dan kembali ke topik, lanjutkan memancing. Liu Mingyuan dengan tegas mengalihkan pembicaraan dan melanjutkan melempar umpan serta mengganti umpan. Namun seringkali, situasinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan hanya karena Anda ingin mengendalikannya. Liu Mingyuan baru saja duduk di kotak pancing, bahkan tidak sempat meletakkan teleponnya di tripod, ketika Yu Feng di sebelahnya menangkap ikan lain. Seorang pemancing yang jeli segera menyadari bahwa Yu Feng telah menangkap seekor ikan dan dengan bersemangat melanjutkan siaran langsungnya. Wow, orang di sebelahnya menangkap ikan lagi. Dia mungkin akan terus-menerus mengaitkan mereka. Perhatikan ikan yang tergelincir, Perhatikan slip ikan S1, mari kita mulai bertaruh pada ukuran ikan. 7 ons, aku bertaruh sebotol Laugan MA. 8 ons. Saya menaikkan taruhannya dengan sebotol Laugan Father. Setidaknya 1 pon. Meningkatkan taruhan dengan 2 bungkus Wei Long Speechy Strip. Belum sempat perbincangan sebelumnya mereda, tren baru pun langsung dimulai. Liu Mingyuan tidak mampu menahan serangan spam penonton, sedikit memutar kamera, memperlihatkan separuh tubuh Yu Feng dalam bingkai. Melihat tampilan lengkapnya tidak mungkin, karena Liu Mingyuan sedang menyelenggarakan siaran langsungnya sendiri, bukan milik orang lain. Semakin baik orang lain memancing, semakin keras wajahnya akan ditampar. Liu Mingyuan segera menyesali tindakannya. Kalau saja ia bisa mengulanginya, Liu Mingyuan pasti tidak akan sembarangan membawa ponselnya kemana-mana untuk merekam video, apalagi mengatur sudut dudukan ponsel untuk menangkap Yu Feng dalam siaran langsung. Karena dia segera menemukan bahwa Yu Feng mulai sering menyambungkan tangkapannya. Mula-mula, ikan tersebut cukup aktif, dengan umpan yang masuk ke dalam air kira-kira setiap setengah menit sekali. Tetapi seiring bertambahnya kepadatan ikan dan gerombolan ikan semakin besar, kecepatan tangkapan Yu Feng pun meningkat pesat, mencapai taraf kegilaan di mana begitu umpan menyentuh dasar, ada yang menggigitnya. Wah, apakah orang ini temanmu, tuan rumah? Temanmu sungguh hebat, bisa menangkap ikan terus-menerus di siang bolong. Kalian menyadari nggak kalau resolusinya di set ke 4K, gigitan pelampungnya bisa kelihatan jelas. Orang di atas benar-benar ahli, dia bisa melihatnya dengan jelas. Wah, luar biasa. Pelampung macam apa yang dipakai anak muda itu? Gigitannya sangat kuat. Kamu lihat jeda tadi? Melihatnya, gigitan kecilnya pun jelas, dan jeda bahkan lebih jelas lagi. Dimulai dari 2 takik, gigitan pelampung itu sungguh indah. Saya juga mau 1, tuan rumah. Bisakah Anda bertanya merek pelampung itu? Saya ingin mendapatkan 1 set. Obrolan di ruang siaran langsung sekarang benar-benar kacau. Dan Liu Mingyuan merasa sangat menderita, seakan-akan ia telah menelan lalat mati. Dia ingin mengakhiri siaran langsungnya, tetapi dia tidak sanggup kehilangan popularitas tinggi yang dinikmatinya. Namun, jika dia terus melakukan streaming, Yu Feng akan mencuri semua perhatian di ruang siaran langsung. Orang itu menggunakan perlengkapan yang aneh, Liu Mingyuan dapat melihat dengan jelas dari tempat pemancingannya sendiri gerakan pasti gigitan pelampung Yu Feng, yang jauh lebih baik daripada pelampung mata emas yang digunakan Liu sendiri, yang masing-masing harganya lebih dari 100. Maaf teman-teman, saya terburu-buru pergi memancing hari ini dan lupa membawa powerbank. Ponsel saya hampir mati, jadi saya khawatir saya hanya bisa streaming sampai di sini hari ini. Mari kita bertemu di lain hari. Dengan hati yang sakit, Liu Mingyuan masih berhasil mempertahankan sedikit kewarasan dan menemukan alasan yang cukup masuk akal untuk mengakhiri siaran langsungnya. Jika dia meneruskannya, dia merasa dia mungkin benar-benar akan terkena serangan jantung. Fiuh, Liu Mingyuan menghela napas panjang setelah menutup siaran langsungnya. Sepanjang proses tersebut, seorang pemancing bernama Xiao Zhang telah menyaksikan dan memperhatikan kekalahan Liu Mingyuan. Bibir Xiao Zhang sedikit melengkung. Bos Liu, sepertinya tetangga Anda lebih beruntung dari Anda hari ini. Tetangga? Apakah kamu juga seorang tuan rumah?
Liu Mingyuan bertanya dengan santai. Yu Feng menggelengkan kepalanya. Saya mengelola sebuah toko peralatan memancing di gang persimpangan Jalan Musiang di kota, Yu Feng Fishing Gear. Apakah Anda juga berbisnis peralatan memancing? Sekarang, Liu Mingyuan merasa semakin tertekan. Tetangganya yang terlihat cukup muda, tutur katanya ramah, dan sangat tampan, ternyata adalah pesaing lokalnya. Dikalahkan oleh sesama pemancing masih bisa diterima, tetapi dikalahkan oleh pesaing sulit diterima oleh Liu Mingyuan. Oh, nama saya Liu Mingyuan. Saya juga punya toko di kota, Xinxiang Grocery Wholesale. Kebetulan saya juga menjual perlengkapan memancing. Yu Feng sedikit tergerak dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Oh, jadi kamu senior di bidang ini, aku sudah lama mengagumi reputasimu. Seperti kata pepatah lama, teman sejawat adalah pesaing, dan ini benar sebagian besar waktu. Setelah mengetahui bahwa Yu Feng menekuni bisnis yang sama, pola pikir Liu Mingyuan mengalami perubahan signifikan. Yu Feng juga secara halus merasakan sedikit permusuhan yang tidak dapat dijelaskan. Suasana menjadi sunyi senyap, dengan Yu Feng masih mempertahankan frekuensi tangkapan yang tinggi, tetapi Liu Mingyuan menderita di pihaknya, sebagian besar hanya menonton setelah tangkapan awalnya. Sementara tetangganya menangkap ikan satu demi satu, Liu Mingyuan belum berhasil menangkap satu pun, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa memancing itu membosankan. Dia memaksa dirinya untuk tetap berada di tepi sungai sampai lewat pukul 3 dan kemudian mencari alasan tentang masalah keluarga untuk pergi. Melihat mobil van Liu Mingyuan mundur karena kalah, Xiao Zhang akhirnya terbuka. Bung, kamu sangat kompetitif. Ini pertama kalinya aku melihat Liu Mingyuan kehilangan muka. Setiap kali aku melihat bos Liu di tepi sungai, dia tidak pulang sampai hari mulai gelap, dan hari ini dia langsung pergi begitu saja. Awalnya Yu Feng memiliki kesan baik terhadap Xiao Zhang, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya di belakang orang lain, pendapatnya berubah dengan cepat. Bersikap baik di depan orang lain dan berbuat jahat di belakang mereka, karakter orang seperti itu sungguh tidak ada apa-apanya. Bab 19, Kampanye Promosi WeChat yang licik. Mengingat kesan ini, Yu Feng tidak terlalu berhasrat untuk terlibat dalam percakapan mendalam dengan Xiao Zhang. Hehe, handfoodnya cukup efektif. Kalau kamu tertarik, kamu bisa mampir ke toko nanti dan membeli beberapa bungkus untuk dicoba. Hari ini aku sengaja memasang umpan berat untuk mencapai rekor pribadi baru, untuk melihat berapa banyak ikan yang bisa kutangkap sampai hari mulai gelap. Hanya dengan satu kalimat, Yu Feng telah memblokir kata-kata yang hendak diucapkan Xiao Zhang tentang memasang umpannya. Tidaklah pantas untuk mengganggu umpan orang lain saat mereka sedang berusaha memecahkan rekor pribadi. Meskipun Yu Feng tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, promosi produk rutin masih diperlukan, jadi dia berbagi beberapa umpan makanan tangan dan anggur beras dengan Xiao Zhang untuk percobaan. Xiao Zhang cukup bijaksana. Setelah menerima umpan, ia secara khusus meninggalkan tempat pemancingan lama dan, lebih dari 1 meter jauhnya, menggunakan umpan anggur beras yang diberikan oleh Yu Feng untuk membuat tempat baru. Meskipun ikan menggigit perlahan di tempat barunya, setidaknya ia mulai mendapatkan beberapa. Yu Feng terus menangkap ikan di tempat utamanya, dan iklan langsungnya cukup efektif, mendatangkan pemancing yang tertarik untuk bertanya tentang umpan tersebut, yang menyebabkan Yu Feng menambahkan 7 atau 8 kontak baru di WeChat. Namun, karena hari Senin, tentu saja jumlah orang yang memancing di tepi sungai berkurang, dan upaya promosi tersebut tidak memenuhi harapan awal Yu Feng. Saat hari mulai gelap, Yu Feng memancing hingga dia tidak bisa lagi melihat pelampung, lalu mulai berkemas untuk pulang. Dimulai dari menangkap ikan pertamanya pada pukul 11.20 pagi, Yu Feng telah memancing di tepi sungai selama 6 jam penuh hingga pukul 5.30 sore. Saat dia menarik fish guard, bahkan Xiao Zhang yang ada di sampingnya pun tercengang. Sesuai aturan biasa, tidak termasuk ikan kecil yang ditangkap dan segera dilepaskan. Setidaknya ada 50 hingga 60 pon ikan mas cerucian besar yang tersisa di fish guard. Fish guard kompetisi berdiameter 35 cm itu penuh sesak dan bahkan lebih. Yu Feng menggelar fish guard berisi ikan di tanah di belakangnya dan menaruh umpan berlogo tokonya di sebelahnya. Dia lalu mengeluarkan telepon genggamnya dan mengambil gambar hasil tangkapannya. 28 Maret, dari pukul 11 hingga pukul 17.30, di hilir Danau Qinglong dekat Wangjiazuang pada posisi ujung mata bajak yang besar, ledakan solo fish guard dengan tangkapan besar. Foto tangkapan dengan deskripsi singkat mengenai waktu, lokasi, dan situasi ikan secara umum diunggah ke Yu Feng as Moments. Ding! Cara berpikir menentukan cara. Selamat Anda sekarang memiliki pemahaman baru tentang promosi periklanan komersial. Poin lotre hadiah Z500. Akun WeChat yang Yu Feng buat belum lama ini hanya memiliki beberapa orang di dalamnya. Semuanya pelanggannya,
Dan begitu ia mengunggah detail Fishguard yang menggemparkan, momen-momennya pun langsung meledak. Sialan. Brutal, banyak sekali yang kamu tangkap. Ini pasti beratnya setidaknya 60 atau 70 pon. Baru pulang kerja, malam ini ada waktu luang, minta dibagi tempat, melamar memancing di malam hari untuk mengambil alih tempat umpan. Apakah ada umpan hebat yang baru? Simpan beberapa bungkus untukku terlebih dahulu. Melihat lebih dari selusin komentar dan balasan bermunculan hanya dalam waktu singkat, Yu Feng punya ide lain. Untuk pembukaan toko baru, dalam rangka promosi dan peningkatan kunjungan ke toko serta kesadaran merek, setiap pemancing yang menggunakan produk yang dijual di toko kami dan berhasil menangkap lebih dari 30 pon saja, bagikan foto hasil tangkapan Anda dan diri Anda sendiri di Moments, dan dengan 30 suka, Anda akan menerima umpan rahasia versi yang ditingkatkan sebagai hadiah, 300 gram. Jika terjadi kecurangan, semua kesempatan menang akan hilang. Setelah pesan terpisah itu diunggah di Moments, ponsel Yu Feng langsung dibanjiri panggilan. Ya ampun, demonstrasi Yu Feng tentang tangkapan yang meledak-ledak di bagian sungai Wangjiazuang dengan bukti foto telah membuat banyak pemancing bersemangat dan tak sabar menantikannya. Dan sekarang dia mengungkapkan bahwa dengan berpartisipasi dalam kegiatan promosi tersebut, dia bisa memenangkan hadiah umpan yang ditingkatkan secara rahasia. Umpan rich wine di toko sekarang begitu mengesankan sehingga versi khusus buatan dalam negeri pasti jauh lebih efektif. Mereka yang telah membeli umpan dari toko Yu Feng beberapa kali dan merasakan manisnya kesuksesan ingin segera mendapatkannya. Namun, Yu Feng yang biasanya mudah diajak bicara, kali ini bersikap sangat tegas. Ingin membelinya dengan uang? Maaf, tidak untuk dijual. Apa? Harga yang tinggi? Itu hanya sebagian umpan. Seseorang sudah bersedia membayar beberapa kali lipat harga untuk umpan ikan berkualitas tinggi, yang memang sudah bagus, tetapi seberapa tinggi lagi yang bisa mereka bayar? Bisakah mereka membayar sewa Yu Feng sebesar 10.000 yuan? Tentu saja tidak. Jadi, tidak untuk dijual. Satu-satunya cara untuk mendapatkan versi internal umpan rahasia yang disempurnakan adalah dengan menggunakan produk dari toko Yu Feng, Fishguard, dan membagikannya di media sosial dengan suka. Itu adalah ide spontan Yu Feng. Tetapi dengan reputasi yang mendukungnya, dan setelah tampilan tangkapan, Fishguard yang berlebihan hari ini, penjualan umpan di tokonya melonjak drastis. Kelompok pertama penggemar berat Yu Feng yang diperoleh melalui umpan dan rich wine mendengar bahwa ada umpan yang tidak dapat dibeli yang tersedia melalui acara promosi dan memulai gelombang pertama perjalanan mengejar mimpi. Ambil contoh Liu Feng Nian, teman lama Yu Feng. Setelah melihat pesan di media sosial Yu Feng dan panggilannya ditolak, dia mengertakkan gigi, mendelegasikan pekerjaannya untuk hari berikutnya, dan pergi memancing bersama beberapa teman. Bukankah itu tidak untuk dijual? Aku akan mengikuti aturanmu, kawan. Saya akan memenangkan umpan edisi terbatas itu secara adil dan melihat betapa ajaibnya itu. Malam berikutnya, seperti biasa, Yu Feng sedang mengemasi perlengkapannya untuk kembali ke toko ketika dia melirik umpan media sosialnya. Nah, dia hanya menggulir beberapa halaman dan melihat setidaknya 5 atau 6 postingan yang menyebarkan iklan untuk Fishguard. Para pemancing berpengalaman ini biasanya memiliki tempat memancing mereka sendiri yang dirahasiakan, yang dalam istilah industri, dikenal sebagai lahan pribadi. Tempat-tempat ini biasanya tidak rusak akibat penangkapan ikan yang berlebihan, dan banyak pemancing tidak akan membawa pulang ikan dalam jumlah besar. Yang lebih ekstrim bahkan mungkin melepaskan ikan yang ditangkap di tempat lain untuk meningkatkan kepadatan di perairan tertentu. Tetapi sekarang, ketika berhadapan dengan umpan rahasia Yu Feng, orang-orang ini benar-benar hebat. Yu Feng? Apa kamu di sana? Sudah pasang iklan dan sudah suka. Di mana saya bisa mendapatkan hadiahnya? Tiba-tiba, sebuah pesan dari Liu Feng Nian muncul di WeChat. Yu Feng menyeringai dan mengetik kembali. Kakak Liu, toko buka dari jam 5.30 pagi sampai jam 10.30 malam, seperti biasa. Anda bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Apakah tokonya tidak buka sekarang? Kami baru saja kembali dari memancing dan bahkan belum makan. Jika toko Anda buka, kami akan mampir dalam perjalanan untuk melihat-lihat. Tentu, kemarilah. Saya sedang memancing di dekat Wangjiazuang sore ini dan baru saja kembali. Untuk mempersiapkan promosi dadakan yang telah diluncurkannya sehari sebelumnya, Yu Feng menyiapkan 10 porsi umpan spesial, yang sebenarnya hanyalah umpan formula ikan mas cucian musim semi miliknya dengan dosis penuh Wild Fishing Companion. Namun, untuk membedakannya, Yu Feng menulis kata spesial di bawah nama umpan pada label yang tidak lengket dengan spidol. Setelah mengatur umpan yang dijanjikan, Yu Feng melihat keluar pintu ke restoran di seberang jalan yang sedang beroperasi.
Liu Fengnian mengatakan bahwa beberapa teman memancingnya belum makan. Karena mereka telah membantunya, dia pikir dia bisa menjadi tuan rumah dan mentraktir mereka dengan makanan sederhana untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berhubungan lebih dekat dengan mereka. Sekitar 10 menit kemudian, Liu Fengnian tiba bersama beberapa teman. Bab 20, Pelampung ikan mas buatan tangan yang diproduksi massal. Teleponnya benar, orang-orang ini tampak seperti telah berjuang di tepi sungai sepanjang hari, lengkap dengan pakaian tabir surya arang bambu dan topi pancing. Yo, saudara Liu ada di sini. Silakan masuk. Yu Feng cepat memanggil. Liu Fengnian terkekeh sambil melirik Yu Feng. Kau, sahabatku, tidak jujur. Dengan hubungan seperti yang kami miliki sebagai saudara, Anda masih membuat barang-barang eksklusif yang tidak untuk dijual tetapi hanya untuk hadiah. Yu Feng menggaruk kepalanya. Oh, kumohon, jangan terlalu dipikirkan, Bung. Hanya saja, bisnis di toko itu sedang tidak berjalan baik. Saya harus membayar sewa dalam 10 hari lagi, yang berarti 10.000 setahun, dan saya hanya memperoleh beberapa dolar setiap hari. Alasan utamanya adalah umpan versi internal kami, yang memiliki beberapa bahan yang sangat sulit didapat, jadi tidak mungkin untuk menjualnya secara terbuka. Itulah sebabnya saya harus melakukan ini. Umpannya, coba saya lihat umpan apa yang bisa membantumu menangkap ikan seberat 60 atau 70 pon di Wang Jiazuang. Bawa keluar agar kami melihatnya terlebih dahulu. Yu Feng mengeluarkan umpan yang telah disiapkan dari sudut di belakang meja kasir dan berkata, ini sebenarnya tidak semagis yang kau kira. Hanya saja, versi komersialnya menambahkan beberapa bahan menarik yang berharga ke dalamnya. Jangan menilai dari penampilannya yang biasa saja, efeknya pasti solid. Baiklah, aku percaya apa yang kau katakan. Hari ini kami berempat saudara telah memenuhi tuntutan Anda dan mengikuti aturan untuk memposting di media sosial. Bisakah kita mendapatkan hadiah kita sekarang? Yu Feng mengangguk, tidak masalah, 1 bungkus untuk masing-masing, semuanya sudah disiapkan untukmu. Setelah mengatakan ini, Yu Feng mengeluarkan porsi untuk 3 orang lainnya dan meletakkannya di atas meja. Baiklah kalau begitu, kita pergi sekarang. Kita belum makan siang yang layak dan kita sudah lapar. Ayo kita cari tempat makan. Kita akan punya kesempatan untuk mencoba umpan ajaib yang kamu sebutkan. Tidak terburu-buru, kan? Kalian bisa makan di mana saja, sudah lama sekali dan aku hampir tidak mengenal kalian dengan baik, biar aku yang traktir malam ini. Bagaimana kalau kita pergi ke restoran lokal di seberang jalan untuk minum? Mari kita perdalam persahabatan kita. Ini mungkin bukan ide yang bagus. Ayo kita berangkat, apa salahnya? Tinggalkan umpannya di sini, kami akan kembali setelah makan malam. Yu Feng menyapa mereka dengan hangat dan menarik Liu Fengnian dan 3 orang lainnya untuk makan malam. Dalam rombongan yang beranggotakan 5 orang, Yu Feng memesan ruang pribadi dan kemudian dengan hangat memesan hidangan khas restoran, 6 hidangan dan 1 sup, standar yang cukup layak. Awalnya, mereka hanya mengunjungi toko itu beberapa kali untuk urusan bisnis, tetapi sekarang setelah mendapat kesempatan untuk duduk bersama, Yu Feng benar-benar mengenal beberapa teman ini. Liu Fengnian, seorang wakil manajer pabrik yang mengawasi produksi di sebuah pabrik mesin, seorang pemancing tua dengan pengalaman setidaknya 15 tahun. Kaya dan terampil dalam memancing. Wang Dong, bekerja di pabrik yang sama dengan Liu Fengnian, seorang supervisor bengkel. Dia telah memancing selama 7,5 tahun, memiliki lebih sedikit waktu untuk memancing, tetapi memiliki kecanduan yang kuat terhadapnya. Wei Liang, wira swasta, memiliki toko aksesoris mobil, telah memancing selama 6 tahun. Ma Boqiang telah menjadi nelayan selama 4,5 tahun. Kakeknya adalah pejabat tinggi di pemerintahan setempat, hampir tidak memenuhi syarat sebagai sart generasi kedua. Orang ini, yang tidak punya pekerjaan tetap, sangat terobsesi dengan memancing, selalu pergi memancing atau dalam perjalanan pergi memancing, dan bertemu Yu Feng untuk pertama kalinya. Kalau saja mereka tidak sama-sama gemar memancing, orang-orang ini mungkin tidak akan pernah bertemu sama sekali. Namun sekarang, karena sering memancing bersama, hubungan mereka pun tumbuh semakin kuat. Sebelumnya, Wang Dong hanyalah seorang pemimpin tim kecil di bengkel pabrik mesin, yang dipromosikan di bawah asuhan Old Liu. Makan malam dan basa-basi pun terlewati, setelah makan dan minum yang mengenyangkan, Yu Feng dan kelompoknya benar-benar merasa nyaman satu sama lain. Di mata Liu Fengnian dan yang lainnya, keterampilan memancing Yu Feng luar biasa, ia memiliki banyak barang incaran yang tidak ditemukan di pasaran, dan dengan kepribadiannya yang ceria dan murah hati, tampaknya mereka akan lebih sering berinteraksi. Melihat keempat pria yang puas itu pergi, pikiran Yu Feng sekali lagi mendengar suara penyelesaian sistem.
Ding. Hubungan interpersonal adalah kekuatan produktif utama. Selamat, pemahaman Anda tentang manajemen bisnis dasar telah meningkat 1 poin. Poin hadiah W400. Satu porsi makanan menghabiskan biaya lebih dari 200 yuan untuk Yu Feng, tetapi 400 poin ini menjadi keuntungan tak terduga bagi Yu Feng. Dengan menambahkan 900 poin baru yang diperoleh hari ini dan sekitar 600 poin tambahan dari promosi toko selama 2 hari terakhir, bersama dengan poin yang belum terpakai yang disimpan sebelumnya, saldo poin Yu Feng telah meningkat menjadi 2.710. Promosi memancing lainnya di tepi sungai besok niscaya akan menembus batas 3.000 poin. Melihat saldo poin dalam catatan sistem, Yu Feng menjadi tidak sabar lagi. Mengapa tidak menggunakan 2 kesempatannya untuk undian berhadiah sekarang juga? Begitu pikiran itu muncul, Yu Feng tidak dapat lagi menahannya. Setelah kembali ke toko dan mengunci pintu, Yu Feng diam-diam ingin mendapatkan hadiah. Ding. Selamat, Anda telah memperoleh keterampilan memancing dasar Taiwan, Basic Casting. Basic Casting, metode casting yang standar dan stabil sangat penting dalam olahraga memancing Taiwan. Efek skill, akurasi casting plus 60%, tingkat tangkapan ikan plus 5%. Dalam sekejap, Yu Feng memperoleh beberapa pengetahuan baru dalam pikirannya. Sebelum menerima hadiah ini, jika seseorang berbicara kepada Yu Feng tentang casting, dia mungkin akan cukup percaya diri, terutama karena dia belum mendapatkan banyak ikan saat memancing di Taiwan. Tetapi setelah memperoleh pengetahuan ini, dia menyadari betapa dangkalnya penilaian dirinya sebelumnya. Pengetahuan yang disediakan oleh sistem tersebut merinci cara mengatur kail dan subtali, cara melempar rakitan tali dengan kekuatan yang tepat, dan cara menyesuaikan titik pendaratan pelampung dan umpan dengan gerakan pergelangan tangan yang halus. Setelah memperoleh keterampilan basic casting, bahkan fishing master yang paling kritis pun tidak dapat menemukan kesalahan dalam teknik casting Yu Feng. Hadiah yang berbasis pengetahuan mungkin tidak berwujud, tetapi Yu Feng tidak menganggapnya tidak berguna. Setelah meninjau kontennya, dia dengan senang hati mengaktifkan kesempatan keduanya untuk hasil seri. Ding. Selamat, Anda telah menerima Hunt Maderi Crucian Char Floats 10. Apung ikan mas crucian buatan tangan, apung bulu buatan tangan yang tersedia di pasaran, dengan bentuk inti jujube, berat 51,3 gram, dan kinerja keseluruhan yang kokoh. Badan kendaraan hias ini menggunakan cateringan berteknologi tinggi, sehingga menjadikannya ringan dan menarik perhatian. Pelampung ini bergerak sangat cepat dan rapi, menjadikannya alat yang ampuh untuk menangkap ikan mas crucian skala kecil dalam memancing di Taiwan. Di depan konter Yu Feng, tiba-tiba muncul seikat kecil pelampung buluh, masing-masing dikemas secara individual dalam tabung bening, totalnya 10. Pelampung ini tidak bervariasi ukurannya dan tidak memiliki logo pabrikan. Selain pola buluh yang sedikit berbeda yang digunakan dalam pembuatan pelampung, semua badan kendaraan hias memiliki ukuran yang sama. Berikut sedikit pengetahuan umum, buluh telah digunakan untuk membuat pelampung pancing selama beberapa dekade. Meskipun disebut pelampung buluh, sebenarnya itu bukanlah bulu berongga seperti yang mungkin dibayangkan. Bahan yang digunakan untuk membuat pelampung adalah tanaman yang tumbuh liar di selatan yang disebut Southern Rush. Batang tanaman ini bertekstur seragam, fleksibel namun kepadatannya sangat rendah, cocok untuk membuat pelampung. Terlepas dari kisaran harga, tinggi atau rendah, semua pelampung bulu terbuat dari Southern Rush. Saat ini, di pasaran, pelampung bulu buatan tangan berkualitas tinggi dapat dijual dengan harga tinggi sekitar 1 hingga 2 atau 300 yuan. Misalnya, kendaraan hias yang diproduksi oleh produsen kendaraan hias terkemuka Alu memiliki harga reguler di atas 100, dan harga untuk beberapa edisi kolektor langka yang bersifat peringatan dapat berlipat ganda beberapa kali lipat, bahkan hingga 10 kali lipat atau lebih. Ambil edisi terbatas peringatan Tahun Anjing sebagai contoh, satu set 4 kendaraan hias, bersama dengan kotak kendaraan hias yang dibuat dengan indah, dihargai 3.000 yuan. Itu hampir setara dengan gaji bulanan orang biasa.